Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sepelekan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah, akan dibalas 700 kali lipat oleh Allah. Kalau kita sabar dan ikhlas, balasannya seperti puasa sampai tidak terhingga dari Allah. Manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa datang kepada Allah dengan satu kebaikan, falahu asru amsalihha, maka layak baginya mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikan yang ia bawa, yang ia lakukan. Dan ingat kata Allah, "Waman jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Dan ingat, barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kejelekan, satu keburukan, fala yujza, maka Allah tidak akan menyiksa ia illa mithlaha, kecuali setimpal dengan kejelekan yang ia bawa atau yang ia perbuat. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka yang melakukan sayyi'at, keburukan, kejelekan itu, la yuzlamun, tidak akan terdolimi mereka, karena Allah bukan zat yang maha zalim, namun Allah adalah zat yang maha rahman dan rahim. Ingat, Allah kita itu ar-Rahman ar-Rahim. Makanya setiap kita membawa satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan minimal 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. يقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yawlillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanan fi halih ya qadam bil azwal mabdi' bil mithal wa lakal hamdu minnat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi wa rizqil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nur
Kalaupun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi jahli wa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am 159 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina farraqu, peringatan bagi orang-orang yang pekerjaannya suka memecah belah, membuat permusuhan khususnya di dalam agama. Ingat kata Allah, innalladzina farraqu, sesungguhnya orang-orang yang membuat perpecahan mereka, dinahum, di dalam agama mereka, wa kanu syi'an, dan ada mereka syi'an, berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in. Ingat wahai Kanjeng Nabi Muhammad, lasta, bukan urusannya engkau, minhum, dari mereka itu, fi syai'in, dari sedikit pun. Innama, sesungguhnya hanyalah amruhum, urusan mereka itu, ilallah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum, kemudian biarkan Allah yang menjelaskan kepada mereka, bima kanu yaf'alun,
dengan apa kanu ada mereka yaf'aluna yang mereka kerjakan, yang mereka perbuat. Kalau sudah disampaikan ayat-ayatnya Allah, kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah melewati Al-Quran, Al-Quran sebagai imam kita, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi kehidupan kita, sudah dijelaskan oleh Allah melalui para utusannya, terutama dalam kitab Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang diutus Kanjeng Nabi Muhammad untuk kita umat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu umat Islam. Di luar Islam banyak pemecah-pemecah, pembuat firaq-firaq, aliran-aliran baru di dalam agamanya mereka. Di dalam agama Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok aliran. Di dalam agama Nasrani menjadi 72 kelompok aliran. Sedangkan kita di dalam umat Islam, agama Islam, itu sudah termaktub dalam hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad bahwa umat Islam besok di yaumil akhir sampai di hari akhir akan terpecah menjadi 73 kelompok atau aliran. Makanya hati-hati, jangan sampai kita terpedaya, terpancing, karena di luar Islam sudah terpecah-pecah. Masa kita umatnya Kanjeng Nabi, umat terbaik, mengikuti perpecahan-perpecahan yang ada, sempalan-sempalan yang ada. Jangan sampai itu terjadi. Ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada kita, satu dengan yang lainnya. Kita umat Islam harus satu padu, tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh terpecah-pecah, terkelompok-kelompokkan oleh seseorang yang jiwanya jiwa pemecah belah. Jangan sampai ini terjadi. Di dalam kelompoknya orang Yahudi 71 perpecahan, 71 aliran. Di dalam Nasrani 72 aliran, 72 kelompok. Di dalam Islam jangan sampai, ini nasihatnya dari Kanjeng Nabi, jangan sampai terpecah belah menjadi 73 itu banyak. Jangan sampai niru-niru. Dari Yahudi 71 ditambah oleh Nasrani menjadi 72. Jangan sampai, ini nasihat dari Kanjeng Nabi, jangan sampai di dalam umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini, aliran akidahnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, agama Islam, jangan sampai terpecah belah menjadi 73 aliran. Tetap satu, gak ada ceritanya terpecah belah, kecuali kita mengikuti hawa nafsu kita. Yang Al-Qur'annya hanya satu, ya. Al-Qur'annya hanya satu, petunjuknya hanya satu, imamnya hanya satu, pemimpinnya hanya satu. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, pastinya kita akan terpecah-pecah, terutama dinahum, terutama di dalam agama kita. Sudah dicontohkan perpecahan-perpecahan di agama Yahudi sudah terjadi, perpecahan-perpecahan
di agama Nasrani sudah terjadi. Jangan sampai, ini wasiatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad, jangan sampai di dalam agama Islam ini terpecah belah menjadi 73. Islam hanya satu. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Satu, tauhidnya satu, akidahnya satu, yaitu Islam. Jangan sampai kita mengikuti ajakan hawa nafsu kita yang akhirnya mengakibatkan kita berpecah belah satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan yang mana jalan itu menyebabkan perpecah belahan di dalam agama, terutama di dalam agama Islam. Gak boleh kita membuat sempalan-sempalan aliran-aliran yang tidak ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sini jelas diingatkan bahwasanya innalladzina farraqu, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah mereka, dinahum, dalam agama mereka. Yahudi 71, Nasrani 72. Jangan sampai kita umat Islam menjadi 73. Wa kanu syi'an, dan ada mereka syi'an menjadi kelompok-kelompok. Kalau sudah terpecah belah, mereka menjadikan kelompok-kelompok menjadi 72 kelompok, menjadi 73 kelompok. Pastinya setiap kelompok ada pemimpinnya. Kalau kita mengikuti ajakan dari hawa nafsu, pastinya kita akan membuat kelompok-kelompok, membuat aliran-aliran baru yang mengatasnamakan ini loh aku yang terbenar, yang benar hanya aku, yang lain salah, yang lain kafir, yang lain musyrik, yang lain bid'ah. Jangan sampai itu terjadi di dalam Islam. Apakah sekarang sudah terjadi? Sudah. Makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah harus tetap berdiri tegak di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai perpecah belahan ada di dalam agama. Yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai. Jangan sampai terjadi perpecahan karena cuma firqo yang tidak menabrak akidahnya. Kalau sudah berpecah belah kemudian mendirikan kelompok, tentunya setiap kelompok ada pemimpinnya. Ingat, tanggung jawab pemimpin bukan hanya di dunia saja, namun sampai besok di yaumil kiamat. Dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Dan setiap kita manusia adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa, setiap seseorang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Makanya kita sudah belajar memimpin diri sendiri. Sebelum kita memimpin orang lain, kita harus belajar memimpin diri sendiri. Bangun jam 2, mandi, sholat tahajud, zikir, qiraatil Quran, tilawatil Quran, ngaji, memahami Al-Quran, sholat duha, kumpul dengan orang-orang yang soleh,
puasa Senin, Kamis, puasa pertengahan bulan 13, 14, 15. Ajari diri kita, jadikan diri kita sebagai pemimpin bagi diri kita sendiri. Latih diri kita menjadi orang yang kuat, kuat jiwanya, kuat raganya, kuat akalnya, sehingga kita menjadi orang yang kuat, kuat imannya, kuat akidahnya, tidak mudah untuk digoyah, tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tidak mudah untuk dipecah belah oleh siapapun, baik dari hawa nafsu diri kita sendiri maupun dari orang lain, baik dari aliran di dalam Islam itu sendiri maupun dari agama orang lainnya. Tidak mudah untuk dipecah belah. Makanya kita harus cari kelompok, kita harus cari teman yang bisa menegur kita, memperingatkan kita, meluruskan kita tatkala kita melakukan kesalahan. Buat kelompok-kelompok, buat organisasi-organisasi untuk meneguhkan satu dengan yang lainnya. Innama amruhum ilallah. Ingat, sesungguhnya urusan-urusan mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka, yang membuat kelompok-kelompok, ilallah, pasrahkan semua kepada Allah, kembalikan semua kepada Allah. Lasta minhum fi syai'in. Ingat, bukan urusan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, minhum, dari mereka itu yang membuat kelompok-kelompok itu, fi syai'in, sedikit pun. Ayat ini diestafetkan kepada ulama-ulama penerus perjuangan kanjeng Nabi Muhammad, diteruskan kepada pewaris-pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad, yaitu para ulama. Jadi jangan ambil pusing kalau sudah mereka punya keyakinan membuat kelompok-kelompok, firqah anyar, dan diyakini mereka itu benar. Setelah kita beri nasihat, mereka tetap dengan keyakinannya. Innama amruhum ilallah. Ingat, pasrahkan semua urusan mereka itu kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum. Biarkan mereka itu, biar Allah yang memberitahu mereka. Tsumma yunabbi'uhum, kemudian Allah akan memberitahu mereka bima kanu yaf'alun, dengan apa kanu ada mereka yaf'aluna, yang mereka perbuat. Apa perbuatan mereka itu salah atau benar, Allah yang akan membalasnya, Allah yang akan mengganjarnya, Allah yang akan memberi hadiah, Allah yang akan menghukumnya, bukan menjadi urusan kita. Kita tidak boleh menghakimi seseorang. Kamu ahli neraka, kamu kafir, bukan urusan kita. Innama amruhum ilallahi tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ingat, semua urusan yang mereka lakukan itu kembalikan kepada Allah. Jangan rusak hati kalian dengan kebencian kepada mereka. Jangan rusak hati kalian dengan perlakuan-perlakuan buruk mereka. Jangan sampai tatkala kita memberi nasihat, tatkala kita menasihati mereka agar kita tidak berpecah belah, agar kita tidak bermusuhan satu dengan yang lainnya, terus mereka tetap saja dengan keangkuhan mereka, dengan pendirian mereka, ilallah, kita pasrahkan semua kepada Allah. Kami sudah memberi
nasihat ya Allah kita sudah sampaikan ya Allah kepada mereka, namun mereka tidak mau. Ilallah, kami kembalikan kepada Engkau ya Allah. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, Allah yang akan memberitahu kepada mereka apakah perbuatan mereka itu benar atau salah. Kapan itu? Besok di yaumil kiamah. Perbuatan buruk akan dibalas, perbuatan baik akan dibalas, walaupun itu sekecil dzarrah, sekecil atom. Gimana dalilnya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ingat, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang kepada Allah bil hasanati, dengan satu kebaikan, falahu maka layak baginya asyru amsalihha, 10 kali lipat dari kebaikan yang dia lakukan. Hasanah di sini bukan besok saja di yaumil kiamah, namun di dunia oleh Allah diberikan. Makanya kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk berdoa setiap waktu, setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kekuatan kepada Allah agar kita diberikan hasanah, kebaikan di dunia, dan besok di yaumil kiamah minta juga kepada Allah agar kita juga diberi kebaikan di akhirat, dan juga minta kepada Allah agar kita dibebaskan dari siksa api neraka. Ya. Kalau sudah masuk surga, jauh api nerakanya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang kepada Allah dengan satu kebaikan, falahu maka menjadi miliknya, menjadi haknya asyru amsalihha, 10 kali lipat dari kebaikan yang dia bawa. Sebaliknya, wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan barang siapa datang kepada Allah dengan satu keburukan, satu kejelekan, fala yujza, maka Allah tidak akan menyiksa ia, tidak akan menghukum ia, illa mithlaha, kecuali setimpal dengan kejelekan yang ia bawa. Kalau satu kejelekan yang dia bawa, dia akan disiksa, dihukum dengan satu kejelekan. Namun kalau satu kebaikan yang kita lakukan, yang kita bawa kepada Allah, Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat kebaikan itu. Namun kalau kejelekan tidak dilipat gandakan, dihukum, disiksa sesuai dengan satu kejelekan yang dia bawa. Wahum la yudlamun. Dan ingat, mereka itu tidak terdolimi mereka. Jadi Allah itu bukan zat yang maha zalim. Tidak ada ceritanya Allah itu zalim terhadap hamba-hambanya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu pemberi petunjuk dan pemberi rahmat kepada kita. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwasanya tatkala kita berbuat kebaikan, surat Al-Baqarah, Al-Baqarah 261, hambatat dulu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Semisal ada orang yang menginfakkan mereka harta mereka, amwalahum, harta-harta mereka fi sabilillah, di jalannya Allah, maka Allah akan membalas kama tali habbatin, semisal habbatin, satu biji kebaikan, ambatat sab'a sanabilah, akan menumbuhkan 7 batang, fi kulli sumbulatin, dan di dalam 7 batang, setiap batangnya mi'atu habbatin, ada 100 biji. Jadi 1 biji menumbuhkan 7 batang, dan setiap batangnya ada 100 biji. Maknanya apa? Kebaikan yang kita lakukan oleh Allah dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Dan itu semua lima yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau Allah menghendaki. Wallahu, dan ingat Allah itu wasi'un, maha luas rezekinya, ya. Alimun, dan Allah itu maha mengetahui siapa yang pantas, yang layak untuk diberi rezeki yang barokah. Makanya kalian jangan anggap enteng satu kebaikan. Membuang duri di jalanan bisa saja menjadikan wasilah kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Tersenyum manis di hadapan saudaranya dengan ketulusan hatinya, bisa saja dengan wasilah senyuman manis kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap enteng satu kebaikan, jangan anggap enteng sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Ingat, kebaikan yang kita lakukan itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil, besar, sedikit, banyak kebaikan yang kita lakukan, ingat, itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man asabaka min hasanatin fa minallah. Ingat, kebaikan yang kita lakukan semua itu berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan, ingat, keburukan itu dari diri kita sendiri. Man asabaka min sayyi'ati fa min nafsika. Ingat, keburukan yang kita lakukan itu bukan bersumber dari Allah, namun bersumber dari hawa nafsu diri kita sendiri, ya. Dan ingat, kejelekan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Allah tidak akan membalas berlipat-lipat kecuali semisal seperti setara dengan kejelekan yang kita lakukan. Wala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Maka Allah tidak akan membalas kecuali setimpal dengan kejelekan yang kita lakukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka yang datang dengan keburukan itu tidak akan terzalimi sedikit pun kecuali setimpal. Ya. Katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, innani, sesungguhnya aku, sungguh-sungguh aku, hadani, diberi petunjuk aku, Rabbi, oleh Tuhanku, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang beriman. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi minta kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar kita ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus.
Kalau kita sudah ditunjuki ke jalan yang lurus, masa kita mau mendengarkan omong-omongan orang yang tidak lurus? Ya. Suruh sampaikan, sesungguhnya petunjuk yang aku terima, sesungguhnya perbuatanku yang baik, petunjuk yang aku terima itu semua dari Robbi, dari Tuhanku, dari Pangeranku, ila siratin mustaqim, untuk menuju jalan yang lurusnya. Perbuatan yang baik, perbuatan yang hasanah, bukan yang sayyi'ah. Dinan, di dalam agama, kiamat kita harus berdiri tegak, millata Ibrahim hanifah, millata agamanya Ibrahim, kanjeng Nabi Ibrahim, hanifah, yang lurus, yang hanif. Hanif ini condong. Makanya kita tatkala takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram kita baca doa iftitah. Pasti ada hanifan musliman. Jadi harus hanif. Gak boleh ada kecondongan dari selain Allah. Gak boleh kita ragu, harus hanif. Yang kita hadapi harus kita pilih A atau B, ya. Lihat kehanifan kita. Kita harus berdiri tegak di dalam agama Islam. Tidak boleh kita peleyam-peleyamnya. Tidak boleh kita ada keraguan dalam hati kita. Kita harus kiamat, harus tegak, berdiri tegak, gagah. Millata Ibrahim hanifah, yang menandakan kita itu bangga, siap mengikuti millata Ibrahim hanifah, yang mengajarkan tauhid adalah kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa maka minal musyrikin, dan ingat, tidaklah karena ada kami minal musyrikin, dari kelompok orang-orang yang musyrik. Jadi hanif ini meniadakan kemusyrikan, dibersihkan. Jangan sampai di dalam hati kita ada keyakinan yang terpecah-pecah. Ada keyakinan bahwa ada kekuatan dari selain kekuatan Allah. Hanif, kita harus condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat, tatkala kita baca surat Al-Fatihah, tatkala kita baca surat-surat di dalam Al-Quran, kemudian kita diajak oleh hawa nafsu kita untuk menanglang buana, kita cepat-cepat hanifan. Harus cepat-cepat kita harus kembali lagi ke yang hanif, ke yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Harus kita tegak, gagah menjalankan syariat-syariatnya Allah. Gak boleh peleyam-peleyam, gak gagah, minder. Kita menutup aurat, minder. Bukan zamannya sekarang. Kita kembali ke zaman primitif, tak pakai baju. Itu bukan zaman yang baik. Kita harus hanifah, harus condong kepada Allah, condong kepada agamanya Allah, dinan, agamanya Allah, yaitu agama Islam. Harus gagah kita, harus berbangga kita. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa dapat memeluk agama Islam. Banyak orang-orang di luar agama Islam menjadi mu'allaf, dan mereka sangat berbangga, sangat puas hati bisa diberi petunjuk oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa memeluk agama Islam. Kita yang Islam keturunan jangan sampai kalah dengan mu'allaf yang baru masuk menjadi umat Islam. Ditingkatkan dengan cara apa? Dengan cara mengaji. Jangan sampai kita mengikuti
firqah-firqah yang ada. Jangan sampai perpecahan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad menjadi 73 itu menjadi kenyataan. Itu hanya kias. Bahwasanya besok umatnya Kanjeng Nabi ini akan terpecah-pecah, itu kias, tantangan buat kita. Jangan sampai umat Islam terpecah belah. Ya, itu tantangan buat kita agar kita bersatu padu, karena kita diikat dengan tali persaudaraan, yaitu persaudaraan iman dan Islam. Ya, kita ini satu saudara, tidak boleh satu dengan yang lainnya berpecah belah. Akidahnya sama, agamanya sama, jangan sampai kita terpecah belah. Kok bisa terpecah belah? Karena kita kurangnya mengaji, kurangnya ilmu, sehingga kita mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jangan sampai kita mau diadu domba oleh satu orang agar kita terpecah belah. Na'udzubillah. Kalau kita mau diadu domba, berarti kita levelnya level domba, ya. Levelnya kambing, mau diadu domba, ya. Jangan sampai kita mau diadu domba. Kita bukan domba kok mau diadu. Kita manusia, kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, umat terbaik yang hidupnya di dunia hasanah dan besok di akhirat hasanah wa qina adzabannar, dan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Itu yang harus kita pegang teguh. Kanjeng Nabi sudah berwasiat, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Itu yang Kanjeng Nabi usahakan, menciptakan surga di rumahnya, ya. Rumahnya adalah surganya, istrinya adalah bidadarinya, anak-anaknya adalah perhiasan-perhiasan yang menyejukkan matanya tak kala memandangnya, ya. Melihat anak-anaknya soleh-solehah, serget ibadahnya, menjalankan syariat-syariatnya Allah dengan cinta, kiaman gagah, berdiri tegak di atas syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah kebanggaan. Itulah surga, itulah budaya-budaya surga yang kita praktekkan di dunia. Hidup anteng, tenang, damai, tanpa ada firqah-firqah, perpecahan, permusuhan, mudah difitnah, mudah dipecah belah, akhirnya membuat neraka-neraka, sempalan-sempalan neraka yang harusnya neraka besok kelak di yaumil kiamah sudah ada sempalannya di dunia. Gak boleh kita sempalan-sempalan neraka kita bawa ke dunia. Kita sempalan-sempalan surga, budaya-budaya surga yang harus kita hidupkan di dunia ini. Jadi ada, Kanjeng Nabi aja sudah bilang, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Ya. Jangan sampai rumah tanggaku adalah nerakaku. Jangan sampai. Kok bisa terjadi? Karena kita mudah untuk dipecah belah. Kenapa kita mudah dipecah belah? Karena kekurangan ilmu. Kenapa kok kekurangan ilmu? Karena kita tidak mau mengaji. Karena mengaji itu adalah kewajiban, seharusnya fardu untuk kita umat Islam. Gimana dalilnya? Mencari ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Gimana dalilnya? Gimana? Talibul ilmu faridatun ala kulli muslim.
Mencari ilmu itu adalah kefarduan, kewajiban bagi kita umat Islam. Jangan saklek, jangan stagnan. Kalau kita berhenti mencari ilmu, itulah kebodohan yang nyata. Kalau kita sudah merasa pintar terus kita tidak mau mengaji, itulah kebodohan yang nyata. Kalau kita merasa bodoh terus sehingga kita sergap semangat untuk mengaji, itulah kepintaran, kecerdasan yang sebenarnya. Cerdas kita di hadapan Allah, terus mengaji dan mengaji. Karena waktu mencari ilmu, waktu mengaji itu mulai dari belayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Gimana dalilnya? Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari belayan ibu masih kecil sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi nggak ada batasan-batasan ilmu, batasan-batasan umur itu tidak ada. Kita mencari ilmu itu sampai mati untuk bekal kita hidup di alam akhirat nanti. Jangan sepelekan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah, akan dibalas 700 kali lipat oleh Allah. Kalau kita sabar dan ikhlas, balasannya seperti puasa sampai tidak terhingga dari Allah. Manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa datang kepada Allah dengan satu kebaikan, falahu asru amsalihha, maka layak baginya mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikan yang ia bawa, yang ia lakukan. Dan ingat kata Allah, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan ingat, barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kejelekan, satu keburukan, fala yujza, maka Allah tidak akan menyiksa ia illa mithlaha, kecuali setimpal dengan kejelekan yang ia bawa atau yang ia perbuat. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka yang melakukan sayyi'at, keburukan, kejelekan itu, la yuzlamun, tidak akan terdolimi mereka. Karena Allah bukan zat yang maha zalim, namun Allah adalah zat yang maha rahman dan rahim. Ingat, Allah kita itu ar-Rahman ar-Rahim. Makanya setiap kita membawa satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan minimal 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Itulah sifat ar-Rahman ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengikuti ajakan dari hawa nafsu kita sehingga kita terpecah belah, terutama dalam agama kita. Masa sama-sama orang Islam kok bermusuhan, sama-sama umat Islam kok satu dengan yang lainnya kok bermusuhan. Ternyata dipecah belah oleh di luar Islam. Na'udzubillah. Kita minta kekuatan kepada Allah agar kita mampu, diberi kekuatan, diberi hudan, diberi rahmat, sehingga kita bisa melakukan kebaikan dan besok datang kepada Allah dengan banyak kebaikan dan dirahmati oleh Allah, sehingga besok tatkala kita di yaumil qiyamah kita layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan.
yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.